Oh ya, by the way RAM-nya 6GB, memori internalnya sayangnya masih 64GB, belum 128GB, but it's okay karena harganya masih di bawah 2 juta. Saat gue tes Antutu benchmark, skor Antutu yang gue dapat itu 229.733. Ini cukup kenceng, dan dari yang pernah gue tes lebih kenceng malah dari Snapdragon 665 ya kalau nggak salah. Dan ya setara Helio G85 lah mungkin saingannya kalau misalnya di pasaran. Dan untuk harga cuma 1,9 juta, harga normal atau harga flash sale 1,7 jutaan. Ini sih yang cukup kencang ya, dan sangat bersaing dengan handphone lain. Meskipun dia Unisoc, tapi ini Unisocnya yang keren. Bagus, good job. Semoga semua handphone biasanya kan dia borongan beli chipset ya. Biasanya Evercost, Mito juga nanti ikutan bikin handphone dengan chipset yang sama kayak Advan. Dan Advan yang memulai ya, ini keren banget. Terus performanya kalau misalnya buat sehari-hari multitasking, tadi gue udah sempet coba buka tutup aplikasi beberapa, dan ini enak banget buat multitasking sih. Asik banget, lancar, mungkin karena RAM-nya juga besar. Dan kalau misalnya kalian tanya untuk gaming, gue udah sempet main game sedikit tadi, dan lancar untuk main game PUBG Mobile. Ini sama aja sih kayak misalnya gue mainin di handphone global yang harganya 2 juta setengahan. Poco M3 maybe, Redmi 9T, atau misalnya sesuatu yang dekat-dekat situ lah kayak Realme, Realme C17 mungkin pernah gue cobain juga, mirip-mirip performanya, bahkan kayaknya ini lebih enak sedikit gitu dibanding yang tadi gue sebutin yang harganya di atas 2 juta. Dan ini gue bener-bener terkejut awalnya karena handphone ini cuma dibanderol di bawah 2 juta doang normalnya gitu. Padahal pas di Advan G3 kita pernah cobain itu harganya di atas 2 juta, 2 juta setengahan kalau nggak salah. Dia chipsetnya masih jadul banget, Helio P10, bukan Helio, MediaTek P10 kalau nggak salah. Ngunggulin speaker sama headset doang. Settingannya tadi gue udah coba SD high paling tinggi, mirip banget Snapdragon 662, 665. Cuma kalau kita set di balance, itu bisa sampai balance ultra. Dan ini tadi gue udah sempat nyoba satu game pakai smooth ultra, itu enak banget, lancar banget. Ini settingan yang oke sih. Memang belum sampai ekstrim, dan gue lupa Helio G90T itu bisa sampai ekstrim gak ya? Kalian tolong koreksi gue di kolom komentar. Gue udah lupa, udah lama banget. Tapi gue rasa ini mirip-mirip G90T sih, sedikit di atas G85 seharusnya, pengalaman atau experience-nya. Serius kayak nggak pakai handphone lokal. Baru kali ini gue pakai handphone lokal yang seenak ini. Yang pakai Unisoc SC9863 sebelumnya ya gitu dah, nggak lemot banget, tapi kayak pakai Snapdragon seri 4 yang jadul gitu kan. Kalau ini kayak pakai Snapdragon seri 6 atau malah seri 7 yang lama gitu ya, 710. Asik coy, beneran. Ya gue gak akan lama-lama tes gaming. Ini buat gambaran kalian aja kalau sesmooth itu tampilannya. Sesmooth itu bener. Asik kan? Oke, kita tinggalkan game dan kita cobain untuk hardware lainnya. Tadi di RAM udah, dia basisnya Cortex A75 dan A55, cukup baru malah, dengan 2 GHz di Cortex A75 dual core, kenceng banget. GPU-nya Mali G52. Kemudian sisa RAM ya memang separohnya kalau terbaca di sini, tapi tadi kita cobain 4 GB ya. Terus sisa memorinya yang bisa kepake 53 GB dari 64 GB, hampir 10 GB. Padahal ini nggak ada custom UI, tapi lumayan makan memori internalnya. Baterainya, iklan. Baterainya kebaca 4000 mAh doang, padahal ini kencang. Terus kita cobain sensor boxnya. Tadi sensor udah ada fingerprint dan juga face unlock. Nggak ada infrared, nggak ada NFC, tentu nggak ada LED notifikasi sepertinya. Tapi sensornya cukup lengkap karena ada giroskop dan kompas. Meskipun gua nggak tahu ini giroskopnya. Tadi gua nggak nyobain di PUBG sih. Mungkin teman-teman yang udah nyobain boleh tulis kolom komentar ini hardware atau software. Kelihatannya sih kayak software doang ya. Wajar. Handphone 2 jutaan lain mau Xiaomi juga sama kok. Giroskopnya giroskop software. Cuma gua nggak tahu ini hardware atau software ya. Nanti kalian bisa cross check di kolom komentar di bawah. Next, kelengkapannya itu doang. Kita tes ada LED notif enggak ada sama sekali, sayang. Jadi bener-bener kelengkapannya cuma itu doang, cuma giroskop, kompas, fingerprint. Oke, terakhir gue mau bahas soal kameranya, dan ini yang akhirnya handphone lokal juga ikut lompatan yang lumayan besar
karena dia udah pakai hardware yang sedikit lebih berkualitas dan lebih banyak gitu dibanding handphone lokal lainnya yang biasanya 4 apa 3 kamera tapi satu kamera doang yang fungsi, sisanya 0,3 0,3 0,3. Ini satu doang yang 0,3 buat depth sensor. Ini ada makro 2 megapiksel, kemudian ultra wide yang mana ya? Yang ini kalau nggak salah. Ultra wide 8 megapiksel meski gua nggak tahu sensornya apa, dan 48 megapiksel kamera utama dan gua juga nggak tahu sensornya apa. Tapi jangan kalian berharap 48 megapikselnya kayak handphone global yang harganya sampai 3 jutaan. Kalau 48 megapiksel 2 sampai di atas 2 juta dan sampai 3 juta ke atas gitu. Ini sih menurut gua lebih bagus dari handphone sebelumnya aja, udah cukup bagi gua. Karena biasanya handphone lokal emang kekurangan banget di kamera, yang belum ada yang cakep. Cuma ini dari segi softwarenya juga udah bagus, shutternya udah nggak nge-lag banget kayak handphone advance yang sebelumnya, bahkan di G5 juga masih cukup nge-lag gitu kan. Kemudian di sini kita coba lihat menu-menunya. Ini ada menu otomatis, dan di sini ada settingan untuk beautify dan juga foto bergerak atau foto moving GIF ya. Videonya bisa resolusi sampai HD doang, full HD doang 1080p, nggak ada pengaturan FPS-nya, mungkin cuma sampai 30 fps, tapi dia punya ACE, punya stabilisasi video yang ini jarang banget kita temuin di handphone lokal. Dulu terakhir gue nemuin di Gen Pro Z kalau nggak salah, udah terus nggak nemu lagi. Terus selain itu beneran ini ada ACE-nya tuh. Nanti kita cobain ya contohnya. Ada menu refocus, maksudnya ini bokeh. Cuma bokehnya nggak terlalu bagus ya, dan shutternya jadi lambat banget ketika pakai mode refocus atau mode bokeh ini. Sayangnya mode bokehnya nggak berlaku di kamera depan, dia nggak ada mode portraitnya. Nah, langsung pindah ke kamera belakang. Terus di samping ini ada resolusi ultra, dan ini akan nampilin resolusi penuh 48 megapikselnya. Gua nggak tahu interpolasi apa bukan, nanti coba kita lihat perbandingan hasilnya di yang akan gue tampilin setelah ini. Terus ada beberapa menu lain, dan ini gue suka banget. Ada mode Pro, ini gue baru nemuin di Advan GX atau G10, dimana dia ada pengaturan manual fokus. Ini jarang banget di handphone lokal ada yang kayak gini. Kalau di handphone global sih udah banyak ya, di harga 2 juta gitu. Asik banget. Mode lainnya juga ada mode burst interval ini kayak pakai kamera depan untuk foto 4 kali di timerin gitu, kayak buat selfie aja sih. Ada panorama, ada mode time lapse, ada slow-mo nya cuma 120 fps, sayang banget nggak bisa lebih lambat lagi. Foto audio filter yang lumayan standar, terus kode QR. Ada mode malam dan mode video malam, juga mode makronya pakai kamera makro ya, berarti udah gue cobain, nanti kita tampilin hasilnya. Dan untuk pakai kamera ultra wide bisanya di mode otomatis doang. Di sini ada mode normal dan mode ultra wide. Beneran ada kamera ultra wide-nya, tapi kualitasnya kayaknya kurang begitu bagus. Dan untuk zoom digital dia bisa sampai 8 kali doang mentok. Padahal 48 megapiksel harusnya bisa 10 kali zoom digital ya harusnya. Next, untuk kamera depan dia 25 megapiksel memang secara hardware, tapi gue ngelihatnya agak kekuningan. Gue belum coba di outdoor sih, tapi di indoor bener-bener kayak resolusinya nggak tajam ya, gue nggak tahu. Gue pikirannya tadi 25 megapikselnya kayak dulu di Oppo F9 di Realme U1 yang keren banget hasilnya, tapi ya nggak berharap segitunya lah. Nanti kita lihat hasilnya sekaligus komentar gue tentang hasil foto dan videonya berikut ini. Oke, kita bahas kamera selfie dulu deh. Kamera selfie-nya tuh walaupun 25 megapiksel kayaknya nggak banget buat dipakai ya, hasilnya kekuningan. Dibandingkan HP lain jelas jauh ya, padahal yang HP lain cuma 8 megapiksel. Untuk videonya sih buat kamera depan standar-standar aja ya, masih kepake lah sebenarnya. Ini buat konten, buat ngevlog, cuma resolusinya maksimal di 720p doang. Kalau buat malam baru deh nggak kepake, burem. Terus untuk makronya juga menurut gue ini bagus sih, kepake lah kayak lensa makro di HP global. Terus kita lihat detailnya cakep, dan ini baru ada di HP lokal. Untuk kamera ultra wide-nya menurut gue asal ada, siang doang bagusnya. Kalau misalnya di indoor itu jadinya burem, ngeblur, dan di malam hari malah gelap banget.
Sekarang kita ngomongin yang mode ultra 48 megapiksel ya, mode full resolusinya. Nah, kalau diperhatiin mode full resolusinya di foto ini jadi kurang bagus dynamic range-nya. Di foto ini juga agak ngeblur, kurang fokus. Di sini juga jadi over exposure. Kalau misalnya kita perhatikan memang kayaknya entah kayak gimana ya. Kesimpulan gue sih kayaknya ini interpolasi deh. Jadi dia cuma gedein file dan membuat kalau di zoom agak dikontrasin dikit supaya kelihatan lebih vivid. Padahal hasilnya kayak sama-sama aja kayak mode auto, nggak terlalu tajam banget, nggak kayak beneran 48 megapiksel. Kakinya terlihat lebih tajam sedikit dan lebih kontrasnya lebih kelihatan sedikit di mode ultra 48 megapiksel dibanding mode auto ketika sudah di zoom 10 kali. Ini yang gue menarik di mode portrait atau bokeh, gue bandingin sama handphone global yaitu Poco M3 Pro 5G yang harganya malah mahal, 2,7 juta lebih. Ini Advan di foto ini croppingnya atau misalnya blurnya ada yang missing, kayak misalnya di bagian belakang bahu gua itu ada plastik yang nggak kena blur dan juga tembok warna merah di belakang itu nggak kena blur. Poco blurnya itu lebih bagus dan lebih rapi, tapi sayangnya warnanya di Poco tuh missing terus, aneh banget, kayak berkabut, kayak pucet. Dan ini gua nggak edit sama sekali, bener-bener murni. Jadi kalian fansnya Xiaomi atau fansnya Poco jangan marah dulu. Gua bisa kasih kalian file EXIF-nya, jadi supaya kalian percaya bahwa ini gua nggak edit sama sekali, beneran murni. Dan emang Poco M3 itu sering masalah di masalah warna yang sering missing atau tau-tau kayak kena efek filter sendiri gitu, padahal ini mode yang normal. Nah, di foto selanjutnya di sini lagi-lagi bokehnya Advan nggak terlalu rapi dan kelihatan berantakan banget di belakang karena mungkin kamera 0,3 megapiksel depth sensornya itu emang nggak bagus. Harusnya depth sensornya 2 megapiksel atau 5 megapiksel ya. Dengan di Poco bokehnya tetap rapi croppingnya, tapi lagi-lagi warnanya gue lebih suka di Advan. Di Poco warnanya aneh banget keluarnya. Terus next di foto selanjutnya ini kelihatan lagi lebih parah. Di Poco bener-bener berkabut kayak pakai efek Instagram apa gitu ya kak. Di Advan ini croppingnya bagus karena memang objeknya nggak terlalu ribet dan bagian belakang juga nggak terlalu ribet, dan ini jadi bagus banget, kelihatan banget kualitasnya kalau Advan ngalahin si Poco M3 Pro. Kalau misalnya kalian yang penasaran, karena di sini Poco warnanya KO terus, gue bikin tanding ulang nih Poco M3 sama Poco Advan GX yang mode bokeh atau mode portraitnya nanti di uploadnya di Instagram. Tapi net sekalian follow aja Instagram gue @alisodik. Di situ gue akan coba cari sampel foto lagi yang kira-kira Poconya pas lagi bener gitu warnanya, pas lagi nggak aneh kayak gini. Karena Poco ini nggak konsisten warnanya, kadang-kadang bagus, kadang-kadang ya aneh kayak gitu, kayak ada filternya. Next kita ngomongin soal mode malam di Advan GX. Hasil malamnya baru kali ini gue bisa ngebanggain handphone lokal net. Ini pede gitu kita buat uploadnya, karena biasanya handphone lokal foto malamnya itu cenderung ngeblur kayak cat air, burem. Tapi di sini masih oke banget buat kalian upload foto malamnya, dan gue suka banget, bagus banget. Dia ada mode night mode atau mode malam juga. Sayangnya mode malamnya itu kayak cuma naikin ISO dari si mode auto. Jadi bukan bener-bener dia ngambil banyak foto kemudian ditajemin atau dipilih yang paling bagus atau komposisi warnanya yang bagus. Di sini komposisi warnanya jadi nggak seimbang, overexposure, kayak lu naikin brightness aja gitu. Aneh banget. Kalau dibandingkan dengan HP global, di sini lagi-lagi gue pakai Poco M3 Pro, itu jelas ya night mode-nya Advan nggak bagus ya. Kalau di Poco M3 Pro bener lebih tajam, lebih kontras, dan warnanya lebih enak. Balik lagi, untuk ukuran HP lokal ini lompatan besar bahwa hasil foto malamnya masih bisa sedikit bersaing dan masih bisa pede untuk diupload gitu. Ya nggak, walaupun nggak sebagus HP global. Next sekarang mode auto yang biasanya nih, yang AI-nya. Ini bagus. Gua bandingin sama Poco M3, kadang-kadang hasilnya lebih bagus yang Advan. Nah, di beberapa foto itu kontrasnya lebih bagus Advan, warnanya lebih bagus Advan, dan Poco lebih sering missing warnanya gitu. Gua nggak ngerti. Dan ya di sini gue bisa bilang Advan GX lebih stabil dan lebih bagus warnanya, terutama di foto bunga ini keren banget. Sayangnya ketika masuk ke HDR-nya di Advan tuh nggak terlalu berfungsi sehingga backlit dia nggak bisa nangkap backlit dan backlitnya jadi overexposure. Sedangkan di Poco lagi-lagi backlit-nya itu bagus dan warnanya rata. Kalau di Advan nggak rata banget, walaupun udah pakai HDR. Next, ini semuanya adalah hasil-hasil dari foto kamera utama Advan GX di mode auto atau mode AI-nya, dan ini bagus banget dan gue bangga banget sih sama hasil HP lokal yang akhirnya bisa pede untuk gue upload gitu di Instagram. Biasanya HP lokal kameranya ya udahlah, nggak gue anggap.
Terakhir buat hasil videonya, ini yang pertama sampelnya gue pakai Ace-nya on, tapi malah aneh banget, FPS-nya kayaknya turun dan patah-patah nggak jelas. Terus gue cobain pakai yang video yang normal, yang nggak pakai Ace, nggak pakai stabilizer, justru lebih enak dilihat. Dan setelah gue coba di autofocusnya, itu autofocusnya bagus, cepet buat nangkep fokus, dan ya lumayan kepake lah untuk hasil kamera belakangnya. Sedangkan untuk malam hari, meskipun ini gue pakai yang video night mode, jadi ada mode DV night buat video, dia cerah tapi noise-nya terlalu tinggi. Sedangkan kalau misalnya ini pakai mode auto videonya, jadi nggak pakai mode night, dan ya hasilnya tetap noisy, tapi seenggaknya ini lebih baik sih daripada yang tadi mode naiknya yang kayak brightness-nya terlalu dinaikin. Overall gue suka banget, ini adalah HP lokal terbaik di sisi kamera. Mudah-mudahan seterusnya Advan dan HP lokal lainnya akan punya standar kamera yang kayak gini gitu, yang bikin gue pede buat ngupload di Instagram gitu, nggak malu lah kalau di HP sebelumnya kayak yang ya elah jauh banget gitu kualitasnya sama yang global. Kalau ini udah nyamain, bahkan di beberapa skenario ngalahin HP global yang harganya tadi 2,7 jutaan ya. Good job Advan. Nah, itu dia net hasil foto dan videonya. Yang gue syukuri adalah ini lompatan besar banget buat handphone lokal dari segi kameranya. Tentu saja ada mode Pro, ada Ace, ada video sampai 1080p, kemudian resolusi 48 megapikselnya cukup bagus, enak dipakainya, nggak kayak handphone lokal yang suka nge-lag atau lambat shutter speednya. Kemudian ya, ini kameranya memang cocok lah, Advan bilang ini buat bikin konten, karena buat handphone entry level lumayan lah buat bikin konten, meskipun kalian nggak bisa berharap resolusi besar 48 dan 25 megapiksel ini akan sebagus yang HP-HP harga 3 juta, 2 juta ke atas gitu kan. Ini cukup untuk harganya doang gitu. Terus untuk kelengkapan ada fingerprint juga cakep. Gua bener-bener gak nyangka handphonenya dihargai segitu doang, 1,7 sampai 1,9, padahal di Advan G9 Pro dulu dihargai 1,8 juta ya kalau nggak salah, 1,7 juta sekian, tapi gak ada ya gitulah. Terus ROM cukup, layar juga cukup oke. Untuk sound nggak terlalu bagus tapi juga lumayan oke. Performanya lagi-lagi ini kayak handphone harga kelas 2,5 juta untuk global, dan lagi-lagi gue sangat tercengang ketika harganya di bawah 2 juta untuk ukuran handphone lokal, belum ada yang sebagus ini. Dan dari semuanya oke semua, dan gue sangat suka. Kalian juga harusnya bisa suka, dan ini akan jadi handphone rekomendasi gue karena dia bagus, bukan karena dia lokal dan gue selalu gemor-gemorin cintai produk-produk lokal ya, tapi karena dia emang bagus. Dan di saingannya itu ada beberapa Infinix kayak Hot 10, kemudian Infinix atau Tecno Spark 7 Pro mungkin. Kemudian kalau Realme ada Realme yang pakai Unisoc ini juga, C21Y ya kalau salah. Cuma harganya lebih murah karena spek lainnya lebih rendah ya. Ini lebih oke sih menurut gue. Bahkan gue saingan sama Redmi 9T yang di bawah 2 juta. Ini sedikit lebih oke karena dari RAM dan hasil kamera belakangnya. Fans Xiaomi jangan marah ya, tapi menurut gue emang kayak gitu sih. Apalagi nih lokal gitu. Ini jadi alasan banget buat kalian yang belum pernah nyoba handphone lokal karena nggak enak dipakainya sebelum-sebelumnya. Ini udah enak banget. Apalagi dari software bener-bener kayak pakai Pixel atau kayak pakai handphone Nokia. So the best lah. Advan GX atau Advan G ke-10 ini jadi barometer handphone lokal yang selanjutnya. Kita tadinya Luna X series, sekarang jadi Advan GX. Semoga kedepannya handphone Luna, Evercost, kemudian Mito, dan mungkin ada handphone lain yang handphone brand lokal lainnya akan bangkit, ya nggak tahu deh gue. Pokoknya bagus banget Advan, build quality-nya juga keren banget, desainnya keren banget. Semoga kedepannya Advan mempertahankan ini dengan harga yang juga tetap worth it kayak gini, jangan dilebih-lebihin harganya. Dan segeralah Evercost, Mito, Luna nyusul. Gua sorry pamit, thanks buat lu yang nonton video ini yang udah panjang banget dari awal sampai habis. Gua nggak akan bikin video reviewnya kayaknya, tapi mungkin akan gua bahas sedikit-sedikit di Instagram. Videonya udah panjang banget soalnya yang video unboxingnya dan hands on dan tes. Cukup lah ya, cukup nggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang Advan GX, like, dislike, share. Please share video ini supaya teman-teman juga tahu tentang kehebatan handphone lokal, dan cintailah serta pakailah, banggalah memakai produk lokal, brand lokal Indonesia. Gua usah dipamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.